Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Tetaid. Di sini saya akan memperkenalkan tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak fikih dan lingkungan. Pun biodata diri saya yaitu saya adalah Zulfikar Tetaid dari program Teknik Geologi nomor induk mahasiswa 4524242042. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama saya dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Nofrianti Jafri SPDI MPDI. Oke, next teman-teman semua, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan beberapa PowerPoint saya tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak fikih dan lingkungan. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan dalam hukum Islam merupakan aturan yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW kemudian disampaikan kepada umat-umatnya. Ya, kemudian ada pengertian hukum Islam teman-teman semua. Pengertian hukum Islam. Ternyata hukum Islam itu ada pengertian ya. Oh iya ada. Apa itu pengertian hukum Islam ternyata? Ternyata yaitu jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam, hukum atau aturan dan peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam mengenai perkara dunia maupun akhirat. Sumber hukum Islam terbagi 3 bagian teman-teman semua. Oh ternyata hukum Islam ini bukan hanya ngada-ngada ataupun dikarang-karang atau dibuat-buat. Ternyata hukum Islam ini berasal dari 3 sumber teman-teman semua. Apa itu sumbernya? Yang pertama ternyata kitab suci Al-Quran kita yaitu kitab suci Al-Quran yaitu di sini disampaikan bahwa Nabi Muhammad diutus menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia hingga kiamat tiba. Oh ternyata Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk diterima oleh Nabi dan kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ternyata kita di sini disebut bukan kepada seluruh umat agama Islam ya. Ternyata seluruh umat-umat Allah. Siapa umat-umat Allah tersebut? Baik itu menurut saya pribadi baik itu dari agama dari umat-umat Allah yang belum memasuki Islam dan belum juga dan sudah masuk Islam seperti itu yang sudah masuk dalam Islam. Ternyata ini fungsinya teman-teman semua. Ternyata sampai sekarang Al-Quran itu masih ada. Ya, masih ada. Ya, tanpa ditambah dan tanpa dibuat-buat. Ya, tanpa dibuat untuk sebagai penambah seperti itu teman-teman. Ternyata Al-Quran itu masih tetap isinya. Kemudian dalam setiap hukum Al-Quran atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh saling bertentangan. Ya, tidak boleh. Contohnya kita menambah-nambah yang dalam Al-Quran itu tidak boleh. Itu merupakan suatu tindakan yang berlebihan dan tindakan yang mencemarkan nama baik. Ya, itu. Kita tidak boleh menambah-nambahkan teman-teman. Kemudian ada hadis sahih. Acuan kedua dalam hukum Islam adalah hadis berbeda dengan Al-Quran ya. Sudah dikatakan tadi hadis berbeda dengan Al-Quran dan Al-Quran berbeda dengan hadis. Berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum Islam yang ada di Al-Quran. Contohnya kita mau belajar bahasa Inggris, kita harus buat translate. Ya, translate-nya ini adalah hadis teman-teman semua. Itu menurut pendapat saya. Kemudian ada ijtihad. Salah satu bentuk ijtihad utama adalah pengharaman rokok. Ya, kalau ini sih masih terlalu berpikir antara haram dan tidak ya teman-teman. Karena ada ulama mengatakan bahwa rokok itu haram, ada juga ulama mengatakan bahwa rokok itu tidak haram. Ya, kita cari kebenarannya saja teman-teman semua. Kemudian tujuan hukum Islam. Oh ternyata di tujuan hukum Islam ini ada beberapa tujuannya. Bukan hanya hukum Islam untuk mengatur umat manusia. Bukan yang semena-mena agar kita mematuhi hukum Islam. Ternyata di sini punya tujuan apa? Tujuan positif teman-teman semua. Yaitu pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kemuliaan, pemeliharaan agama, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta. Ya, ternyata tujuan hukum Islam ini pemeliharaan akal itu ada. Ya, contohnya seperti apa? Kita diberikan oleh Allah akal untuk berpikir ya ke jalan yang baik dan bukan ke jalan yang buruk. Adapun pemeliharaan jiwa, ya kita tahu jiwa lahir batin kita ini
diatur oleh hukum-hukum Islam, teman-teman semua. Adapun pemeliharaan kemuliaan dan pemeliharaan agama agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan agama itu contohnya seperti apa, teman-teman semua? Dalam hukum fikih di situ dijelaskan, dan tujuan hukum Islam di situ dijelaskan bahwa ada banyak tata cara sholat, tata cara berdoa, tata cara membersihkan diri, mensucikan diri. Ya, itu pun salah satunya, teman-teman semua. Dan pemeliharaan keturunan, dan terakhir pemeliharaan harta. Di pemeliharaan harta ini tujuan hukum Islam itu agar kita tidak tamak, teman-teman semua. Ini menurut pribadi saya ya. Tujuan hukum Islam, jika masih ada kesalahan tolong dibenahi, teman-teman. Nah, adapun masalah kontemporer. Masalah kontemporer dalam Islam ternyata itu merupakan masalah yang terjadi pada masa kini yang berkaitan dengan hukum Islam. Kontemporer berarti kekinian modern atau sama dengan kondisi waktu saat ini. Dalam konteks hukum Islam, masalah kontemporer dapat diartikan sebagai perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisnian. Hukum fikih lingkungan, teman-teman semua. Ternyata di sini ada fikih lingkungan ya, yaitu fikih lingkungan fik al-ba'a, berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata kalimat majmu', murhab dan murhab ilaih, yaitu kata fikih dan al-bi'ah secara bahasa fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fikahan, yang berarti al-ilmu bisyai, pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu, pemahaman, sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsil terperinci. Adapun kata al-bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan hidup dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta makhluk hidup lain. Dari sini dapat kita berikan pengertian, oh ternyata fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis ya, peraturan tentang alam manusia yang ditetapkan oleh yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan hidup yang bernuansa ekologis. Adapun kesimpulan pada PowerPoint hari ini, untuk menutup PowerPoint hari ini dan materi hari ini, saya memberikan kesimpulan, yaitu seperangkat hukum Islam adalah seperangkat norma dan peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini merupakan berbagai fungsi ya, punya fungsi dan tujuan. Antaranya adalah menangani isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan ilmu komunikasi yang memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Isu kontemporer ternyata, teman-teman semua, merujuk pada masalah yang sedang terjadi dan masih hangat diperbincangkan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Baiklah teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan PowerPoint yang saya sampaikan hari ini. Saya Zulfikar Tetain memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah satu kata maupun dua kata ataupun kata-kata yang lainnya yang dapat menyinggung teman-teman semua. Mohon maaf karena saya masih mau belajar, saya juga manusia biasa yang ingin membenah diri dan membiasakan diri agar bisa memberikan hal yang lebih baik lagi dan positif untuk berguna kepada teman-teman semua. Saya Zulfikar Tetain memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.